Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu para dosen penguji dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rizan sebagai guru pendidikan agama Islam di SDIT Harapan Insani, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Juga sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch ketiga di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252116426. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan tema menciptakan kedamaian dengan saling memaafkan dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau sudah hadir semua, untuk itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bersedia? Oke, Ajeng silakan. Indonesia tanah air. Adapun manfaat mempelajari materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini, yang pertama menciptakan kedamaian hati. Kalau kita saling memaafkan, maka hati kita akan merasa tenang. Oke. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita saling maaf dan memaafkan, insya Allah hubungan sosial kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, membentuk karakter dan akhlak mulia. Anak-anakku, bahwasannya maaf dan memaafkan adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Dan yang terakhir, pastinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perilaku meminta maaf dan memberi maaf merupakan perilaku yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita di bab 2 sudah mempelajari Asmaul Husna. Nah, kira-kira siapa yang ingat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari kemarin? Silakan, angkat tangan. Oke. Yang pertama apa? Al-Afu artinya? Maha pemaaf. Hari ini kita memasuki materi meminta maaf dan memaafkan, merupakan cerminan dari nama Allah yang baik, yaitu Al-Afu. Bahwasannya Allah itu maha pemaaf. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih. Kira-kira pertanyaan pertama, apakah arti maaf dan memaafkan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Maafkan
artinya membebaskan seorang dari hukuman, tuntutan, denda karena suatu kesalahan. Oke, terima kasih. Kan aplaus dulu untuk teman kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian meminta maaf dan memaafkan berdasarkan ajaran Islam. Pentingnya kompetensi yang akan kita capai. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kompetensi yang harus kita capai adalah kita mampu meminta maaf maupun memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan soal asesmen awal kepada kita semua. Ini saya beri waktu kurang lebih 1 menit atau 2 menit untuk mengisi asesmen ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin meminta kita untuk membuat kesepakatan kelas kita. Kira-kira hari ini siapa yang ingin menyampaikan kesepakatan yang harus kita jalankan dalam proses belajar kita? Oke. Siapa lagi? Ajeng. Ajeng juga ya? Oke. Nah. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit, silakan ditulis lalu ditempel di depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, anak, agar kita tenang dalam proses belajar dan mengajar nanti, saya ingin melakukan ice breaking, yaitu dengan cara mindfulness ya. Saya minta semua kita tenang, cari posisi duduk yang senyaman-nyaman mungkin, dengarkan musik atau iringan nada yang akan saya putar. Bawa buku semuanya? Bawa ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 40. Oke. Nah, baik. Di buku kita di halaman 40, kita pada hari ini akan membahas 2 topik. Yang pertama, pengertian maaf dan memaafkan. Yang kedua, tuntunan Islam untuk saling memaafkan. Oke. Nah, pertama pengertian meminta maaf ya. Jadi, maaf itu artinya pembebasan seseorang dari tuntutan. Baik itu tuntutan berupa hukuman maupun berupa denda dari suatu kesalahan. Nah, jadi adapun memaafkan atau memberi maaf itu artinya memberi ampun atas kesalahan orang lain atau tidak menganggap sesuatu itu salah. Anak-anak semuanya, di buku bisa kita baca masing-masing, sudah ada semuanya. Pertama, pengertian memaafkan. Yang kedua, tuntunan Islam untuk saling memaafkan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran terkait meminta maaf dan memberi maaf. Akan kita saksikan ya. Oleh setiap manusia pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka sangat penting kita bersikap sungguh-sungguh pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hari ini kita akan belajar itu hidup damai dengan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Nah,
Tadi sudah kita saksikan semua ya, video tentang materi maaf memaafkan, adab meminta maaf di dalam Islam, mengapa kita harus meminta maaf, apa manfaatnya. Nah, di sini saya ada sedikit poster ya. Jadi di poster ini ya, dijelaskan pertama pertanyaannya, pernahkah kalian tanpa sengaja berbuat salah? Kira-kira pernah tak? Pernah. Nah, jadi kalau kita pernah berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf, nak. Jadi ungkapan permintaan maaf seperti apa yang harus kita ucapkan? Nah, di poster ini caranya, maaf ya, saya tidak sengaja membuat kamu jatuh mungkin. Maaf ya, saya tidak sengaja menumpahkan minumanmu mungkin. Setiap kesalahan yang kita lakukan harus kita minta maaf dengan cara tulus. Oke, nah, jadi kepada siapa kita harus meminta maaf? Pertama kepada ayah kita, yang kedua kepada ibu kita, ya. Selanjutnya kepada kakak kita kalau ada kakak, kepada adik kita kalau ada adik, kepada teman-teman kita lah. Nah, kepada teman-teman kita. Nah, anak-anak semuanya, ya. Dari video dan poster yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan melakukan tanya jawab, tapi sebelum itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, sewaktu video ditayangkan saya ada baca salah satunya mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, nah pertanyaan saya pertama, apa yang sudah didapatkan dari video yang sudah kita tonton tadi? Kira-kira apa yang didapatkan atau yang diingat? Nah, saling maaf dan memaafkan. saling maaf dan memaafkan. Ada lagi? Oke. Memberi maaf dengan ikhlas. Memberi maaf itu dengan ikhlas. Pertama, meminta maaf itu tidaklah mudah. Meminta maaf itu sangat sulit sekali, ya. Butuh keikhlasan, butuh ketulusan yang sangat mendalam. Namun memberi maaf juga tidak mudah, ya. Banyak orang yang mudah meminta maaf, tetapi tidak semua orang mudah untuk memberi maaf. Berat nak memberi maaf, ya. Memberi maaf itu artinya melakukan atau memaafkan kesalahan yang orang yang sudah pernah membuat kita sakit hati mungkin, membuat kita kecewa mungkin, ya. Itu sangat susah sekali. Tetapi itulah perintah agama, itulah perintah Islam. Kita harus selalu meminta maaf bagi yang berbuat kesalahan, dan siapapun yang meminta maaf kepada kita dengan tulus dan ikhlas, hendaknya kita harus senantiasa memberi maaf. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ya? Sudah paham? Nah, agar kita supaya semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Siap? Oke, nah silakan berdiri semua. Untuk kita. Oke. Di dua subtema ini anak-anak terdapat dua ayat dan satu hadis ya. Pertama ada Quran surat Asy-Syura ayat 43, yang kedua ada Quran surat Al-A'raf ayat 199, dan yang ketiga hadis riwayat Muslim mengenai tuntunan Islam untuk saling memaafkan. Untuk itu saya akan bagikan beberapa kelompok ya, sesuai dengan asesmen awal kita tadi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Nah, anak-anak, setiap kelompok akan saya berikan ini ya, puzzle. Kelompok 1, oke, dikerjakan secara kelompok ya. Dibuka ini amplopnya. Di dalam ada puzzle, disusun sesuai dengan ayat atau hadis yang didapat. Dibentuk dulu. Nanti kalau sudah tahu bentuknya baru ditempel. Nah, ya. Sama-sama. Dikerjakan sama-sama. Ya. Dibentuk dulu. Nanti kalau sudah tahu posisinya langsung ditempel. Oke. Sama-sama disusun dulu.
Susun dulu. Kalau sudah tahu susunannya, baru di ini ya. Kalau sudah siap, kelompok 1, kelompok 3, siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 apa kelompok 3? Satu dulu, boleh? Silakan kelompok 1. Nah, pegang mic-nya, nak. Oke, biar jelas suaranya. Oke. Nah, silakan siapa yang pembawa jadi presenternya? Oh, Reza Situmorang. Silakan. Silakan. Berdiri, Reza. Nah. Oke, berdiri. Kelompok 3 berdiri semua. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatu min mal wa ma zadallahu bi afin illa iza wa ma tawaddu'a ahadullahi illa rafa'ahumullah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk kelompok 3. Ya, itu tadi menyampaikan surat Asy-Syura. Kelompok 2 surat Al-A'raf. Kelompok 3 hadis riwayat Imam Muslim. Nah, anak-anak, 2, 3 mulut. Mulut ya. Ada yang pegang telinga tidak ya? Mata. Silakan duduk. Saya akan memberikan tugas individu. Bentar, saya ambil lagi. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya manusia adalah makhluk tempat kita berbuat salah. Sticky note ini akan saya bagikan. Di depan ada pertanyaan untuk merefleksi daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua hari ini yang sudah menyimak pelajaran kita ya, baik dari kelompok 3, kelompok 2 maupun kelompok 1. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita dipertemukan, langkah kaki kita diringankan untuk datang ke sekolah, pikiran kita dibukakan oleh Allah dan hati kita dimudahkan oleh Allah dalam menerima ilmu yang kita pelajari hari ini. Anak-anakku, insya Allah besok kita akan bertemu materi pertama, pentingnya menyatakan penyesalan, meminta maaf dan memaafkan ya. Yang kedua, materi yang akan kita sampaikan besok tentang keutamaan perilaku meminta maaf dan memaafkan. Kira-kira siap besok datang ke sekolah lagi? Siap. Semangat datang ke sekolah? Allah mudahkan langkah kita, semoga Allah mudahkan urusan kita, semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, sehingga besok kita datang ke sekolah lagi untuk membahas pertama pentingnya menyatakan penyesalan, yang kedua keutamaan perilaku meminta maaf, dan keutamaan perilaku memberi maaf. Anak-anak semuanya, untuk itu sebagai akhir dari pelajaran kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran kita pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.